Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya beberapa waktu lalu saya bercerita tentang tugas untuk mata kuliah perencanaan pendidikan ini adalah publishing artikel ilmiah Anda dan judulnya sudah disampaikan per orang di pertemuan pertama. Berarti sekarang kita coba untuk memastikan Anda bisa menulis bagian itu dengan benar. Kenapa saya bilang benar? Karena ada juga yang hanya sebatas cepat, tapi tidak benar. Cepat itu ukurannya satu. Dari sisi waktu, cepat nih. Tapi belum tentu benarnya. Apalagi kalau dilihat dari beberapa kriteria nanti akan saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya di zoomkan saja. Pertama, yang harus Anda ingat, kalau Anda menulis artikel, kalau ingin tidak ditolak oleh editor, sebutlah tidak apa di reject atau di decline namanya, maka minimal Anda harus punya keumuman awal sebelum masuk itu. Yang umum itu yang pertama adalah dari sisi judul, kemudian abstrak dan kata kunci harus sesuai fokus and scope. Fokus and scope. Singkat saja lah. Fokus and scope itu artinya yang sesuai dengan eh, fokus yang dikaji oleh jurnalis. Judul, abstrak, dan kata kunci. Saya sarankan judul abstrak kata kunci ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dulu. Makanya kalau Anda ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada apapun, Anda silakan bertanya kalau judul ini kira-kira baiknya seperti apa. Disesuaikan dengan fokus and scope dari si jurnal target. Jurnal target. Yang pertama, ini syarat umum ya, syarat umum. Saya bilang syarat umum. Syarat umum agar artikel itu bisa terbit. Yang kedua, pastikan Anda punya tiga hal yang nampak jelas ada. Satu adalah novelty-nya, yang kedua metodologinya benar, metodologi. Kemudian signifikansi atau bahasa lainnya adalah urgensi atau bahasa lainnya kontribusi. Anda kalau sudah ngomong artikel ilmiah, jangan hanya sebatas publish, tapi harus tahu ketika publish teh ada nggak signifikansinya, ada nggak kemanfaatannya. Kalau bahasa sekarang mah ada dampaknya nggak. Novelty, metodologi, signifikansi. Dan ini harus sifatnya bahasanya tuh eksplisit. Oh, eksplisit berarti kudu nampak jelas ayat tinggali kemenang itu. Itu syarat umum artikel kalau mau diterima. Kemudian yang selanjutnya ketika bisa abstrak nanti saya jelasin lah satu-satu. Kemudian yang ketiga itu adalah Anda punya autor, koautor, koautor dari afiliasi luar Indonesia. Kalau mau diterima, Anda harus punya rekanan yang bisa dipakai untuk tulisan Anda punya afiliasi luar Indonesia. Sekarang saya di epistemik juga bakal mewajibkan itu. Wah, iya sih. Karena sudah cinta dua sekarang kalau Anda nggak pakai co-author dari luar Indonesia, mau diterima. Mau Sinta dua, mau yang naik Sinta lima ke Sinta empat, keempat ke tiga. Kenapa? Karena diversifikasi dan autor itu menjadi penting sebagai bentuk kolaborasi. Tapi kan dia cuma bisa bahasa Inggrisnya doang. Ih, bukan cuma bisa bahasa Inggrisnya. Dia bisa bahasa Inggris maksudnya.
Ah, orang tidak bisa tuh. Iya benar tuh salah. Tapi ketika ada co-author dari luar, minimal dia baca dulu naskahnya. Siapa co-author dari luar itu? Boleh orang Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri. Tidak perlu orang asli nu cicingna di mana gitu. Paspor. Orang Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri itu boleh. Yang penting afiliasinya afiliasi luar Indonesia. Yang Malaysia, Cina, mana lagi? Apa? eh, Terutama Singapura. Terus. Bisa tuh, bisa. Cari aja. Mungkin ada TKW, Pak. Mungkin TKW mah. TKW kan tuh buka afiliasi tuh. Banyak imah dari job apa majikannya nggak bisa. Dikasih TikTok gitu. Hah? Oke, co-author dari afiliasi luar Indonesia. Kalau Anda punya artikel yang begini, ada visual top, pasti diterima cepat ya. Yang keempat, Anda harus bicaranya adalah kualitas dan kuantitas referensi. Nah, ini yang harus jadi tekan. Mau nggak tidak ditolak oleh editor ketika Anda bikin artikel itu? Nih, saya kasih rumusnya. Di artikel Anda itu ada 40 artikel. Sumber terdiri dari 80%, kita ambil setengah-setengah lah. 20% artikel terindeks fokus, terindeks bahan. Kemudian 10 artikel dari belum benar kita. 10 artikel dari jurnal YBS yang bersangkutan. Kita mau terbit di mana, Reta? Jadi jurnal target. Loh, yang ketiga 10 artikel lagi dari Sinta 1, Sinta 2, 4, 5, 6. Nah, sok. Lamun Anda sudah bisa begini, bikin naskahnya, berarti Anda sudah siap untuk diterima. Mau sebabnya Anda memang mencari jurnalnya, mencari artikelnya yang valid. Nah, terkait dengan kualitas artikel, harus mencantumkan lengkap. Cantumkan lengkap identitas. Identitas apa? Identitas artikelnya di dalam referensi. Kudu edan wae. Satu, ada author, nulis, year, tahun. Kemudian title, judul artikel naon. Terus publisher, publisher itu naon? Penerbit, termasuk volume, issues, dan halaman page. Terus setelah itu setelah itu doi. Kalau tidak ada doi, pastikan ada URL-nya. URL itu adalah alamat link. Kudu lengkap. Koma halaman terlengkap, ya lengkapan. Masih amat sih. Publisher. Kemudian yang kelima, lamun hayang artikel ditolak. Oh, termasuk ya, saya lupa. Bentuk negosiasi Anda dengan editor dan reviewer adalah pada saat Anda di jurnal target yang 10 artikel teh ya, coba cari siapa nama-nama penulis, nama-nama editor jurnal itu, siapa nama reviewer di jurnal itu, Anda citasi karyanya. Karena itu.
Sitasi karyanya. Kenapa? Ketika kita mensitasi karyanya, terus si editor namaca, dia ngutip tulisan saya nih. Berarti ada dong kebanggaan. Oh, berarti macam. Dan itu jadi ukuran. Bentuk gratifikasi yang tersembunyi. Kan orang mah teu mere duit, Pak. Ya nggak? Nggak kasih uang. Kita ngasihnya adalah dia kita angkat apa? Dia kita angkat karyanya untuk disitasi dan sitasinya itu nanti akan nambah ke sitasi Google Scholar dia. Apalagi kalau misalkan naskah yang dikajinya itu naskah yang bagus, Pak. Q1 contoh. Itu jadi bagus lagi. Ya, yang kelima, pakai bahasa Inggris. Dan sekarang pakai bahasa Inggris gampang. Pengen bisa yang otomatis? Sudah tahu belum? Sudah mau mas nyawa. Pakai Word bisa kan? Pakai Translate? Bisa. Nanti dirapihkan. Bisa. Ya. Tuh, baru bisa. Tosok tawadu. Para mawadu. Ya, saya ulangi. Pakai translate-nya biar cepet. Dina pakai translate di Google dulu. Nanti dirapikan oleh ChatGPT. Lalu di proofreading pakai Grammarly. Pasti bagus. Tahu Grammarly? Coba baca Dina Marketplace harganya sabaraha. Palingnya 50.000 gitu. Harganya. Dah tetap Anda mau ngetik, mau nulis oke, lamun tidak punya banyak perangkat alat perang mah susah. Contoh pas ngetik ke online, pan ribu tuh teh. Ngeribu ke sorangan malah. Dan jelema ini mah sudah apa ya? Sebenarnya tidak bisa lepas, Pak. Oke, nih pakai bahasa Inggris ya. Syarat umum. Nah, sekarang kita masuk nih. Pak, saya punya banyak link jurnal, tapi saya nggak tahu nih kira-kira jurnal saya itu tepat masuk atau tidak. Bagaimana cara untuk memastikan naskah Anda bisa masuk atau tidak di satu jurnal? Catatannya lihat dulu pertama fokus dan scope jurnalnya. Melihat fokus dan scope jurnal itu wajib. Saya kasih tahu saja, kalau sekarang Anda merasa kegiatan hari ini nggak ada manfaatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa ini penting, ya ikutin. Serius, Pak. Karena belum tentu juga Anda kalau kuliah dapat materi kayak gini. Gratisan lagi. Emang ada tuh dosen sok mau berbagi perkara dia? Aing mah percaya. Hah? Hah? Benar. Iya, saya kasih tahu aja. Emang Anda ketika ketika Anda kuliah masuk sini terus dikasih materi detail gitu, tuh, kita mah kumaha carana anggaran cair sebenarnya. Ah, pas PBAK, terus kuliah, dosen-dosen, punten, saya ngayat kan. Faktanya memang begitu, Pak. Kenapa? Karena memang tidak ada waktu kapan ngerjain. Saya mah bebas-bebas, wah. Kenapa saya bilang bebas? Karena memang mahasiswa itu butuh pembimbingan. Jadi banyak punten ini mah kasusnya ya. Mudah-mudahan saya salah. Kasus itu adalah dosen kasih tugas nulis artikel, tapi nggak diarahin. Mahasiswa tuh kudu nulisnya naon, judul naon, ditulisnya kudu kamana, gratis materi untuk. Nah, sementara orang Indonesia itu punya tiga kebiasaan buruk Pak di urusan jurnal. Satu, pengen cepet-cepet terbit, padahal kakrek submit. Yang kedua, tidak mau revisi, pengennya terbit. Ribet cina lah, terbit mah, non revisi. Dan yang ketiga, penyakit nanti. Nanti tanyakan ke mana eueuh situ.
Yang ketiga, Pak, kebanyakan orang Indonesia itu adalah pengen minimalis dalam segala hal. Nih, saya kasih tahu nih, ada link jurnal yang gratis. Mudah-mudahan Anda berkenan, saya kasih tahu. Ini jurnal Tarbawi. Coba lihat oleh Anda berapa biayanya. Tapi saya nggak tahu ya Sinta berapa ya. Cari sendiri aja lah. Tuh. Terus ada lagi jurnal. Ini masih Sinta 4 nih. Jurnalnya namanya adalah eh Kantausia. Oh, sorry. IA Isen Pare Jurnal. Nih, Anda masuk ke sini. Terus Anda cek ada namanya teh hmm, nah itu. Eh, kok gimana sih nggak ada? Nama nate nama sih pohon deui ngomong gratis pohokan jurnalnya Islamic Society nih Pak eh sorry bukan ini mah ini mah Al-Ma'iyah iya bener tah Al-Ma'iyah ya nih Al-Ma'iyah Al-Ma'iyah itu cair kan Sudah 4 kok Sudah 4 tapi iya temanya tentang transformasi gender dalam paradigma sosial keagamaan fokus and scope-nya tuh ya tah jadi tah fokus and scope lihat dulu fokus and scope-nya. Nah, kalau misal Anda merasa saya pengen masuk jurnal ini deh, ada gratis contohnya. Tapi disesuaikan dengan bidang keahlian Anda. Gimana caranya biar nyambung? Ya, cara nyambung lagi ya. Ini kok, ini mah di Kopas. Kemudian Anda masukkan ke dalam sebuah file. Filenya itu Anda beri nama. Nih, seperti ini saya kasih nama filenya. Saya adalah, kalau saya kebenaran saya ya dosen, kalau Anda berarti mahasiswa di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kepakaran saya adalah bidang kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, Anda mau apa? Terserah. Di bawah ini adalah fokus dan scope dari jurnal Ma'iyah. Nah, kopikan ini, pastekan, sorry, pastekan ini, lalu rank. Nah, apakah bidang keahlian saya bisa tembus masuk dan diterima di jurnal tersebut? Mohon berikan 5 buah judul artikel yang sesuai di bidang saya dan masuk ke fokus dan scope jurnal di atas. Jadi diskusinya begitu dulu. Kalau Anda kebetulan lihat jurnal yang kira-kira nggak sesuai, beda dengan namun contohnya masuk ke jurnal eh, apa sih? Jurnal yang memang jurnal manajemen pendidikan Islam itu lain cerita, udah pasti masuk. Ini kalau ini masuk, kita masukkan ke sini, ke sini, dan ini berbayar ya, si ChatGPT-nya berbayar. Dan jawabannya pasti beda, bayar dan gratis. Di mana nu gratis jeung nu bayar sarua?
Nah, kita kopikan di sini. Lalu minta dia melakukan penilaian terhadap kira-kira saya bisa masuk nggak sih? Dia kasih tahu. Karena yang Mbak Iya tadi kan banyak kan bicara tentang gender, nak. Nih, iya. Bidang Anda bisa masuk ke Al-Amaliyah. Kuncinya, kata penting. Memiliki sudut pandang gender. Karena memang fokus eksekusi jurnal gender. Relasi kekuasaan, peran kepemimpinan, budaya lembaga Islam, atau dinamika identitas dalam pendidikan. Jurnal ini senang, jurnal ini sensitif pada senang pada tema kesetaraan, praktik sosial keagamaan, transformasi budaya, dan perubahan di masyarakat Muslim. Anda bisa langsung ngeh dah. Oh, berarti lamun tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan gimana? Kan jadi menarik. Bahkan dia kepala sekolah laki-laki di TK. Karena rata-rata perempuan. Sekarang mah laki-laki kepala TK anak masih. Kuncinya tadi sudah keahlian Anda di kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan Islam bisa diarahkan ke isu gender di sekolah, pesantren, madrasah. Ini relevan dengan ruang lingkup gender dan pendidikan, gender dan transformasi sosial, serta masculinity dan identity. Jadi suatu saat Anda ketemu dengan jurnal gratis, tapi Anda pengen masuk ke situ, Anda backgroundnya MPI, gimana cara supaya bisa masuk? Di bidang apa, di kajian apa, di tentang apa? Jadi itu yang kemudian orang kalau ikut conference selalu bisa ikut. Kenapa? Karena conference itu banyak cabang. Tuh, 5 judul yang cocok dia kasih tahu. Kepemimpinan kepala madrasah dalam mewujudkan sekolah ramah gender. Wah, ini mah udah khusus. Karena dibacanya gender. Gender. Analisis manajemen kebijakan dan praktik keseharian di lembaga pendidikan. Berdua, contohnya. Dinamika maskulinitas di lingkungan madrasah dan dampaknya terhadap budaya keragaman siswa. Masuk keagamaan, keragaman. Keagamaan siswa. Masuk ke lingkup masculinity, identity, dan social justice. Strategi manajemen pendidikan Islam dalam menghapus bias gender di kelas PAI. Fokus pada transformasi budaya dan praktek pendidikan berperspektif gender. 4. Peran kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam. Studi tentang transformasi budaya organisasi. Menghubungkan bidang kepemimpinan pendidikan dan isu gender dalam struktur kelembagaan. Tuh. 5. Penguatan partisipasi siswa perempuan dalam kegiatan keagamaan di madrasah. Analisis manajerial dan sosial untuk memahami akses, hambatan, dan praktik komunitas di sekolah Islam. Ini judul-judulnya bagus-bagus. Bahkan menariknya kalau misal, contoh, Anda, nih, ada satu cara lagi yang Anda kalau mau lebih cerdas lagi, gini caranya. Lihat, baik-baik. Ini judulnya Al-Ma'iyah tuh. Anda lihat di bagian receipts, itu selalu ada yang namanya kapan dia terbit, tentang apa saja. Nih, seperti ini sudah terbit volume 18 nomor 2. Di sini suka ada yang namanya daftar judul. Tuh, judul-judul. Gender in the integration of batik, ethno-mathematics, and fiqh, learning models, numeracy, and tools what means. Post-colonial feminism, reinterpreting religious texts for global gender justice. Gender barriers to education. Patriarchal culture and women's participation in Rembitan village Indonesia. Imam Shafi'i's fikih on woman as Rukyatul Hilal witness a hermeneutic and masalah perspective. Tuh, 1, 2, tuh ini Pak. Gender equality in Islamic education, curriculum pedagogy and media strategies. Tuh, ya jelema ieu teh. Jadi lamun saya nitah nulis, tidak saya nulis Pak. Jadi ditahku Anda kita saya mas nulis bisa. Kenapa sebabnya mere contoh, mere perintah itu ujung contoh. Dan contoh itu saya praktekkan ketika memberikan hal-hal yang seperti ini. Dan mahasiswa teh kudu di bejaan cara nah
Ya. Nah, lanjut. Sekarang, nih, ini cuma satu, dua, tiga, empat, lima. Pantes we gratis oke. Nah, sebabnya ketat. Dan artikelnya juga yang terbitan nggak banyak karena memang bukan cari untung dia. Anda pengen tahu yang cari untung kayak gimana? Yang sekali terbitnya 50, 30. Pak, salah nggak? Nggak salah. Justru mereka akan lebih bisa hidup kalau mereka memang harus berbayar. Karena pengelola jurnal itu tidak ada insentif kudu dibayar sama aku kampus, Pak. Makanya dia cari duit sendiri. Gimana caranya? Dihebatkan dulu jurnalnya, Pak. Itu. Jurnalnya itu dibikin maksimal, sintang jadi bagus. Kalau gitu gimana? Kan naik tuh rankingnya. Ketika ranking naik, wani piro. Orang tuh capek kikiatnya bang. Kita mau coba orang. Sok tuh, bayar. Dan itu terjadi, benar. Pengolah jurnal itu relatif gak kalaupun autornya bayar, ya kan dia berbagi, Pak. Bayar hosting, bayar doi, bayar web, terus dibayar. Terus lagi, Anda tahu hari ini yang namanya akun OJS Jurnal itu banyak diserang oleh slot gacor sama judol. Nu Uin beberapa kali benang. Perbaiki deh. Benang nih perbaiki deh. Uin benang Pak. Ya, semua. Semua, Pak. Semua. Semua itu artinya tidak ada yang tidak kena. Tapi ada yang rehabilitanya cepat, rehabnya cepat, ada yang lambat. Itu Pak. Dan itu biaya hukum. Biaya hukum. Bahkan kalau lebih repot mah lamun geus data 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 awalnya itu udah hilang. Aduh, lebih ke virus, Pak. Ngeri. Sian. Nah, tadi teh jurnal naon teh? Tarbawi tah. Jurnal Rupiah tah teangan sorangan. Rumah jurnal IAIN sesbabel.ac.id. Tuh, siapa bilang? Tapi kan kita nggak tahu ini jurnal Sinta berapa, nggak tahu. Gimana cara tahunya Pak? Jurnal ini ada atau tidak adanya? Caranya gini. Buka oleh Anda sinta.kemsaintes kemdiktisaintek.go.id. Tadi tak. Sinta teh singkatan Science and Technology Index. Memang teh nyambung-nyambung amat dengan Sinta. Pokoknya nyambung pokoknya sama Sinta. Nih, Pak Ibu. Lanjut. Ketika Anda buka Sinta, nih, di Sinta itu udah pernah kan praktek? Di Sinta teh, kalau Anda jadi apa jadi dosen, Anda bisa buka akun Sinta karena memang ada NIDN-nya, ada NIP-nya dan lain. Ini yang begini nih. Ini akun Sinta. Terus kalau Anda ingin cari kampus berdasarkan afiliasi, tulis ke affiliation, klik ini. Tapi kalau misalkan source, Anda lihat jurnal, jurnal kada itu. Jurnal. Bukan berdasarkan kampusnya, berdasarkan jurnal. Dia tinggali jurnalnya ini. Ini campur aduk Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang tidak bersinta, tidak masuk di sini. Yang tidak bersinta mah tidak masuk. Kemudian kalau Anda mau masuk, Anda filter dulu untuk memudahkan. Mau Sinta berapa? Sinta 5 abdi mah. Oke. Kemudian bidangnya apa? Education. Oke, sudah cukup. Filter oleh Anda. Jurnal Sinta 5 anu terakreditasi nu masuk dina Sinta aya sabaraha puluh. Iya kurang lebih aya 260 genep dikali 10. 250 genep jurnal dengan tampilan layar 27. Maksudnya tampilan ini ya, tampilan kayak gini tuh. Nama-namanya ini Journal of Bina Niaga, di Jurnal Kebidanan, lain sebagainya. Cangkel dibaca hiji-hiji mah. Centang tuh sesuai dengan fokus adisku. Tapi ini jurnal Sinta 5. Saya pengen jurnalnya Sinta 4 atau lah 5 ting. Tapi tentang pendidikan kene kita filter ada berapa? 426. 426 apa? 426 buah. Dengan yang itu 43 layar. Ya kalau diklik 43 layar. Ya kan hiji-hiji Pak.
Masalahnya semua bidang keilmuan aya di dia, tapi bidang pendidikan unggul. Yang bidang pendidikan ya, ini kita batasi bidang pendidikan. Jurnal Sinta 5-nya ada 426 buah. Kita 426. Gimana kita ganti jurnal Sinta genap? Bisa nggak? Bisa, Pak. Source lagi, jurnal, kemudian cari filter, cari publication, klik Sinta Enam. Ayah berapa buah Sinta Enam? Nah, filter jurnal. Ada 26, Pak. Tentang pendidikan. Bersiap-siaplah, berkolaborasi dan berkompetisi. Pasti, mau sebenarnya jurnal terbatas pendidikan. Makanya jurnal pendidikan mah butuh keneh loba lahan. Makanya kalau ada orang bikin sih tak bikin akun jurnal pendidikan pasti diterima. Nah sebabnya, no ayah oke can cukup. Komo, mun eueuh wah harus. Nih, naon tak? Jurnal. Sekarang mun teh marek nyobaan. Nu tadi jurnal taswiyah ya teu dina Sinta. Karena dia mah saeueuh, asli eueuh. Tausiah kita dibalik wae jadi tausiah yang tausiah tausiah tah lamun kosong cirining candi akreditasi lamun candi akreditasi terus gratis wajar karena neangan artikel teh hese ayeuna lamun aya nu asup hayang ngasupkeun oge geus alhamdulillah non ngomong gratis ayolah Alma ya cenah kan bejana Sinta Opat bener tuh sih Sinta Opat hayang ngabuktikeun gimana sih ini nah, klik up oh iya filternya can dihapus sorry oh filter nah heula deh hapus sakeruas wae kan tuh Sinta Opat Yuta Sinta Opat ya neangan nu gampang ge ari teh nyaho mah teu bisa makanya kia istilah nama eueuh nu gampang eueuh nu hese tapi urang mah nyaho teu jadi model mana sih nu kieu teu bisa ari teu nyaho kumaha ya nih ini ada jurnalnya kalau Anda ingin tahu bagaimana track record jurnal ini Anda klik ininya jurnalnya Anda bisa lihat, nah ini warna kuning-kuning, oh berarti aman. Dia tidak pernah diklaim, tidak pernah diembargo oleh Sinta. Ini dia aman-aman saja. Ngikuti aturannya. Terus Pak, lamun geus apal kieu kudu kumaha lamun apal kana jurnal. Ya Anda masuk websitenya dong. Nah, kenapa begini? Ini pasti karena belum diupdate. Kenapa belum diupdate? Antara link ini biasanya bermasalah kalau link saat penilaian. Makanya biasanya kalau akan penilaian, akan akreditasi, si pengawal jurnal pasti bakal benar-benarkan link-linknya. Kamu tuh bakal ribuh, Pak. Kamu diklik, iya ternyata ke asup, diklik itu ke asup. Pak. Tuh kan, dulu mah jurnal Alma Iyah teh, linknya iya almaiyah.iainpare.ac.id. Ayeuna mantep itu make ijurnal.iainpare.ac.id. Mas beda deh ini kan. Beda alamat akun ya jadi beda deh semuanya. Makanya berhati-hati kalau misal Anda cari ternyata kok diklik nggak masuk ya kok diklik itu maksudnya buah-buah sepeda alamat udah beda bukan penyambung tapi alamatnya beda ya alamat beda ya mau nyambung nyambung tuh
atau tepiras na sautik ya tetapi nomor oke nomor HP salah nomor lah hiji datang nyambung aja piraning hiji lain piraning hiji nyambung atau nyambung sudah beres dah cari di non Google Scholar berarti tugas saya menyampaikan tentang ini sudah selesai tinggal pemasaran Anda buka-bukaan file yang kemarin saya kirim tuh di grup cobalah cek hiji-hiji gitu. Yang Sinta 2, yang Sinta 3, yang Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, cek lah. Semoga ada yang berkenan. Ah, cocok ya dia. Lamun kabeh itu cocok karena kabeh kudu mayar, urusannya lain masalah cocok yang cocok ya tamu. Jadi itu cocok gitu. Nah, saya kasih tahu Anda, halo, kenapa kemudian saya tidak persoalkan bagian dari Sinta berapa-berapanya? Karena saya tahu bahwa di beberapa kasus lain itu akan menjadi keberatan sendiri kalau itu dipaksakan. Makanya saya persilahkan Anda untuk memilih. Untuk apa? Dalam rangka Anda bisa jangan sampai mundur hanya gara-gara hal tersebut. Walaupun cengeng juga sebenarnya sih. Saya juga tidak pernah memaksa untuk terbitkan. Kalau misalkan tidak bisa bulan Desember ini, ya Januari sih. Kalau Januari itu mah apa tuh bisa? Februari itu. Februari itu bisa Pak. Maret tentu. Pak, kalau mau bisa Maret. 1 tahun ini bisa deh. Biasa Pak. Ah, baik. Santai lah. Dan saya tidak ada urusan dengan mereka yang tidak jujur. Saya katakan aja dari sekarang. Saya tidak ada urusan dengan yang tidak jujur. Contoh tidak jujur kayak gini. Kalau Anda mau tahu, ke saya itu ada yang guru besar di UIN nanya ke saya. Ari Pak Multe ngelola jurnal di Jakarta, mohon Pak. Berbayar tuh, berbayar. Seberapa bayarnya? $350 yang skor. Upami kalau sudah bayar, kasih LOA, kasih. Kalau belum bayar, mau. Terus nanya lagi, bentuknya sigak kieu sanes. Tinggal ikan, ada nama saya, Pak. Ada logo klub sigan gitu. Padahal sama sekali kita bukan kayak gitu. Pas ditemu tanda tangan aur-auran. Saya bilang, Prof, itu mah sanes tausan abdi. Itu mah bohong, saya bilang gitu. Itu mah hoax LOAN. Jadi ceritanya, si mahasiswa tersebut buka tugas. Kudu submit artikel, kudu buka LOA. Namun begitu mau bisa ujian. Cenah bejana cek di nama hiji deui nga-WA dengan grup dina individu dia chat dia tuh kena tipu Pak oleh orang yang mengaku pengolah jurnal lektur. Lah saya pengolah jurnalnya. Dia bayar, keluarlah LOA. LOA terus juga tadi ditinggali ke dibikin ke profesor itu. Profesor itu kan kenal dengan saya. Di situ tertera nama saya kan langsung nanyakan, kamu iya benar? Terus Pak hoax itu. Oh, artinya mungkin tadi nama dengan cara-cara bahwa dia bisa melakukan itu agar mudah terus ngedeteksi pakai editor lain. Saya bilang begini, di jurnal lektur mah mau ayah bisa ngeluarkan LA kecuali saya. Dan saya nunggu akun lagi. Dan saya nunggu publish lagi. Gitu. Yang lainnya mah hanya bekerja biasa aja. Makanya kalau mau ya lewat saya. Bayar, nanti saya arahin bayarnya kemana. Rekeningnya khusus ada. Bukan rekening pribadi. Rekeningnya rekening khusus. Kecuali untuk jurnal yang lain. Pasti rekening pribadi dulu. Tapi itu pun atas nama saya. Gitu. Saya berani tanggung jawab. Ditipu ternyata. $350 teh sekitar 5,7. Sampai si orang yang apa yang cukup lama asisten dia untuk membantu dia nulis sampai ngomong gitu Pak boleh nggak artikel kita dipublish di Bapak walaupun kita udah kena tipu Pak soalnya ya bentar dulu urusan tipu menipu urusan Anda bukan urusan saya sebenarnya kenapa ngomong gitu orang malah mau duit ente ayo artikel yang asup ayo siap sih tuh di luar kayak mah mikir itu Pak kejadian yang ya artinya LOA itu jangan salah Pak. Bisa dijadikan urusan apa ya sebetulnya urusan hanya memuluskan jalan tapi apakah dia tuh terbit atau enggak lain cerita. Makanya yang gitu targetnya cuma dapat LOA tapi
dia tidak pernah tanggung jawab apakah LOA itu akan berdampak akan terbitnya naskah itu atau tidak. Makanya kalau saya akan mengembalikan itu pada Anda semua. Anda mau bohong, Anda mau jujur, Anda mau hoax contohnya. Contoh batu mau buka LOA ya. Ah, ganti ngarana. Bisa Pak nggak ganti ngarana? Ngedit di PDF gampang itu. Jadinya ditertakan contoh terbitnya tanggal 31 Desember 2027 contohnya 2027 dia ngomong apa punten ini 2027 contoh ya contohnya padahal bohong ya itu urusan Anda saya keluarkan nilainya nggak masalah karena saya mah tahkum bida wahir meren ya menghukumi dari yang zohir saja andanya mau nipu kayak mau apa terserah dan ini saya kasih tahu pernah kejadian di UIN di dia saya para mah naon kejadian anak nipu nilai. Usaha tuh jadi kalau ke nilai nah, tapi pas sempro ayah, pas ke kompre ayah, pas sidang rek ayah. Yang sidang lah kan bukan dipanggil, dan dipanggil. Saya beberapa kena, saya dipanggil kan, saya bilang, saha di dia jelema numere nilai budak eta budak. Bayangkan, S2 lain siji. S2 dasarnya. Hah? S2 Hah? Ya Pak, belum nilai sini mah. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena ada dari mereka yang tidak siap dengan konsekuensi dan tanggung jawab. Itu siap, Pak. Akibatnya apa ketika tidak siap? Lakukan segala macam cara. Padahal saya tidak memberikan nilai itu karena dia tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Hadir tidak ada dan saya punya absensinya. Tugas artikel tidak ada, submit artikel juga tidak ada. Hmm, udah, simpel. Sampai pada akhirnya saya dipanggil ke TU, tapi saya ngumpul dengan Kaprodi jeung Rektor, saya bilang, bisa ya di sini sampai terbongkar begini. Karena bejana saya teh putra buahnya pejabat tuh dia. Nah, saya teh dikitukeun mah Pak, lu jual gua beli Pak. Aing mah boga jabatan. Ente apa saya harus pertahankan gitu gitu. Ah ngomong lain. Saya mah teu nempo saat itu karena rektor sekalipun saya di lapangan. Lain lain masalah orang teh. Da urang bener teh. Saya mah dosen kewajiban ngajar terus mere nilai. Lah terus si eta mere nilai sorangan. Emang kewajiban apa? Ah, kumaha ge salah Pak Tete. Apalagi pakai tangan orang lain. Itu sampai KTU tuh minta hampur. Wah, sana abdi Pak. Oh, mau dibilang dari cina abdi kedah kikian. Aduh, katu pada abdi mah moal nempo juri nu kata katempu. Mempuran nu aya we faktualna. Sok atuh enak urusan ini kumaha tuh ya. Jadi Pak, Anda semua nih, kalau misalkan kepepet, ada kesalahan, Anda lebih baik ngomong aja. Pak, mohon maaf, saya begini, saya tidak bisa melakukan itu. Mohon izin Pak. Lebih baik ngomong begitu Pak. Daripada Anda tuh ngomong-ngomong aja tapi melakukan tindakan-tindakan di luar nurul. Ngeri Pak. Dan saya kasih tahu pada Anda itu kenapa? Karena saya khawatir juga ada beberapa orang yang menggunakan shortcut hanya untuk kepentingan kepentingan keluar nilai lah, semuanya cara nama. Itu kejadian Pak. Jadi kekuasaan mah ternyata nggak urusannya sesaat. Cuma ada abdi mah itu terang. Di sana tuh nu terang akun bapak sah. Ya pasti orang Aljamiah sih.
Banyak saya kudu diusap usut Pak. Ayo menumpang story mah. Ay, historinya teh aya nu ngaran saya, aya nu ngaran manehanana, tapi pertanyaanana kan meureun nu nyaho akunna aya. Wah, ngeri ngeri ngeri. Nah, Pak, jadi kesimpulan naon? Betul, Pak. Anda boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Salah itu boleh jadi salah prosedur, salah instrumen, salah waktu ketika ngobrol harusnya ngobrol kayak jadi kalah-kalah. Tapi kalau sudah bicara bohong, nggak ada obat bohong, ya manner masalahnya itu, attitude, Pak. Oke, tadi saya sudah bilang dari awal, syarat buat Anda bisa diterima jurnal itu minimal judul abstrak kata kuncinya harus sesuai dengan fokus dan skop jurnalnya. Lalu novelty, metodologi, signifikansi kontribusinya itu harus eksplisit Pak, nampak ada. Terutama ketika Anda ngomong abstrak, abstrak tuh harus diperhatikan Pak. Abstraknya apakah ada yang namanya research background-nya atau langsung ke tujuan. Makanya lihat dulu Pak di dalam template-nya. Ada yang langsung Bu, to describe bla bla. This article is bla bla. Jadi langsung ke tujuan. Tapi ada juga yang pakai research background dulu, satu paragraf, satu kalimat atau dua kalimat. Gitu. Dan perhatikan jumlah kata, Pak. Ini jangan sampai salah pun. Perhatikan jumlah kata. Jumlah kata itu dalam hal apa? Dalam hal penulisan abstrak, ada yang maksimal 200, ada yang maksimal 2,5, ada yang maksimal 3,5, macam-macam. Banyak perhatikan jumlahnya. Kemudian jumlah total keseluruhan kata juga tolong diperhatikan. Kalau misalkan jumlah total katanya adalah 5.000 di luar referensi. Oh berarti tambah referensi bisa di atas 5.000. Pokoknya naskahnya dulu di blok berapa angkanya itu ketahuan. Nah kemudian yang jadi soal juga adalah kayak referensi tadi Pak nih. Referensi kan ada kualitas, ada kuantitas. Diperhatikan betul. Saya berharapnya Anda bisa pinter-pinter cari artikel jurnal teknik fokus. Gampang kok Pak. Pakai publish or perish juga bisa. Sudah pernah tahu kan? Publish or perish? Sudah pernah dipelajari maksudnya? Saya sudah nggak ngasih tahu kan? Nah, publish or perish bisa. Oke. Atau atau Anda menggunakan cara lain seperti menggunakan Google Scholar, tapi Google Scholar-nya Anda harus download dulu. Ini nih, Bapak Ibu, lihat baik-baik. Ini Pak, Google Scholar. Ini seperti receh, Pak. Ada aplikasi khusus yang bisa di-download oleh Anda di Play Store di sini, yang itu bisa mendeteksi ini tuh termasuk Q berapa, Pak. Contohnya, hmm, what if? What if the devil is my guardian angel? Ada Pak, ini artikelnya Sita satu. Nih, Q1 tuh ya. Iya teh aya ngaranna teh aplikasinya adalah Scopus dokumen bukan. Sorry, sorry. Nah, Rapid Journal Quality nah ini. Rapid Journal Quality Check. Anda kalau misalkan buka extension, Anda tinggal masukin ini, nanti download, diinstal langsung tuh. Itu seperti ini. Kalau mau pakai 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 Google Scholar, cari referensi 3D Scopusnya. Tapi kalau mau Anda bisa langsung, gampang sebetulnya mah. Anda tinggal cari aja di Taylor and Francis. Taylor and Francis. Nanti Anda masuk ke jurnal yang cocok, nanti tinggal cari saja. Itu adalah
jurnal dengan lampu Aladin, Pak. Itu Taylor and Francis. Ini mas sudah dipastikan Q1, Q2 jurnalium. Itu. Tinggal Anda masukin aja kata kuncinya apa. Contoh, Pak Deli, naon Pak Deli teh? Judulnya teh? Saya Pak Deli. Ayo, tuh Pak. Search peer review journals and article. Nah, bahkan sekarang mah Google Scholar ge aya AI-nya Pak. Dan AI-nya juga boleh diajak ngobrol. Nih, udah pernah tahu belum? Jangan dipandang sepele nih Google Scholar itu. Scholar. Ada yang namanya, nih Pak, kalau Anda klik ini Google Scholar, nanti ada di tengahnya itu ini nih Pak. Nah, Scholar Labs and AI powered scholar research. Iya, itu lamun diasupkan. Sok, kata kunci aja apa? Kata kunci. Oke, bahasa Inggris, satu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Strategi lah. Strategi. Nah ini dulu Pak, diklik lah ya. AI-nya. AI-nya boleh diajak ngobrol Pak. Kita minta dia menjelaskan naskah ini isinya apa saja, itu bisa menjelaskan. Tuh, caranya itu tinggal mark it up, highlight the comments, save to your library. Hmm. Dan kita bisa tahu satu naskah file dan dia bisa jelaskan isinya non white. Itu sama begini. Mana lagi mau ngalih Pak? Lah data dia yang punya coba bayangkan. Ini Google Scholar kan dia punya. Your PDF reading, fellow references, scheme outline, jump to figures. Tuh, ketika diasup ke naskah nak, dia bakal ketemu ini asinan normal. Dalam singkat saja, menjelaskannya singkat. Tuh, iya mah nu bieu teh pembahasan-pembahasan yang unggul. Oke, penjelasannya Anda boleh buka di Ensiklopedia Ahmad Fauzi, itu ada tentang AI Lab, ada penjelasannya. Tadi itu bicara non? Strategi perencanaan. Strategi perencanaan. Hmm. Labs. Nih Pak, nanya apa? Ask your question, ready to explore. Apa tadi? Apakah ada kurang menunjukkan apa? Tuh, langsung karena iya. Ini jawaban-jawaban umum Pak. Oke, baik. Nah, Pak, strategi perencanaan. Strategi perencanaan. Perencanaan. Hah? Pengembangan SDM. Pengembangan SDM di untuk meningkatkan kualitas pengajaran pesantren berkelanjutan.
meningkatkan no? Kualitas pengajaran di pesantren. Oh, pesantren cari referensi 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 yang berkaitan dengan nanti dia bakal berikan apa artikel-artikel Pak. Terus kayak mau diklik eta asup ke sebelah kanan kayak penjelasan dari tiap artikel. Dari situ kita bisa ambil untuk referensinya Pak. Sambil gancang. Human Resource Management Strategy to strengthen the quality of Islamic boarding school education. Sudah ada Pak artikelnya Pak. Tuh ya sini nanti ya tah meng-highlight ya tah isi nanti. Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik pada pesantren. Tuh saya artikelnya Pak. Yang ngejelaskan aja. Ya artikel-artikel yang relevan dengan tadi pernyataan itu Pak. So lah, namun sih itu bisa. Hai, kuliah di zaman ayeuna bisa Pak. Teknologi ada dan non ayah pakai. Tuh bisa belajar. Oh. Tuh, Bu. Tuh. Penerapan pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja dalam meningkatkan mutu pendidik pesantren Jagat Ars, Jakarta, Tangerang, Selatan. 2024, Pak, tuh, wajar nih, Pak. Fresh from the open, Pak. Manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pendisiplinan kinerja di Madrasah Rodatul Salihin. Caranya, tadi dia, tuh, asupkan karena ini. Ya, teh lamun teh mau ya, daripada ya, pas bukan karena iya, Pak. Kayak suruh dia baca, kayak dikasih tahu, Pak, gambaran namanya. Tuh, Pak, banyak sekali. Summarize this document for me. Ya, itu. Kayak bakal bikin dia jadi lebih summarize, lebih ringkas. Oke, cukup. Clear, Pak. Cirinya sudah terjadi. Ya, mana? Ini maksudnya, saya kan harus ada kontribusi, tidak hanya nulisin nama. Markus, ngerti nggak maksudnya? Termasuk juga saya bisa ngecek juga nama saya salah apa benar. Maksudnya, biar cepat aja. Saya review dulu, biar Anda perbaiki sebelum Anda submit ke jurnal tersebut. Ya, kalau Pak, lamun tema saya udah submit, saya malah harus terbit Pak, gimana? Ya kan naon? Saya tetap kudu baca dalam revisi. Itu aja. Intinya mah kan tiap orang tuh ada kontribusinya. Dan kontribusinya itu bentuknya macam-macam. Itu judul kan saya yang kasih. Materinya juga adalah bagian dari mata kuliah. Dalam menteliti Anda mungkin mau nulis kan gitu. Kontribusi saya ada dan memberikan perintah itu juga kontribusi. Nah, dimaksimalkan dengan membaca naskahnya dulu plus memberikan komentar. Oh, aja sih. Ulah tapi kan saya tuh apal-apal acan, Anda nulis naon. Ujuk-ujuk kayak ngarang saya terus saya tuh apa sinar cuma kan dari itu tema saya tanggung jawab berarti ke sini lagi. Oh, ya, Pak, siapkan penulis luar, afiliasi luar negeri. Gimana caranya? Gampang. Kenalan Facebook itu.
Enggak, gini. Gini gampangnya gini. Anda ngobrol dengan seorang dosen siapa, terus mulai tuh. Terus Anda ngomong ada nggak yang lebih kuliah di luar negeri ini dosen UIN contohnya. Berkenan nggak kalau dia jadi apa?